najis dan tata cara mensucikannya. Pengertian najis. Najis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu. Artinya kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik bersifat hissiyah, terlihat oleh mata, maupun maknawiyah, kotoran yang bisa menodai akidah. Sedangkan najis menurut istilah adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah, sehingga harus dibersihkan atau disucikan terlebih dahulu. Dasar hukum. Yang pertama, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4, artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 125, artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Pembagian najis ditinjau dari penyuciannya. Yang pertama, najis mukhaffafah. Mukhaffafah adalah najis yang diringankan, seperti kencing anak laki-laki yang hanya meminum air susu ibu dan belum berusia 2 tahun atau lebih. Yang kedua, najis mutawasitoh atau sedang. Najis mutawasitoh merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughaladzah. Contohnya, segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, hewan atau manusia, seperti air kencing, kotoran manusia, wadi, madhi. Contoh selanjutnya, bangkai, darah, nanah. 3. Najis mughaladzah atau najis berat. Najis mughaladzah adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya. Najis ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Najis hukmiyah merupakan najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti sudah dalam keadaan kering dan hilang tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Pembagian najis ditinjau dari hukumnya. Najis yang tidak dima'fu, artinya najis yang berasal dari kategori mukhaffafah, mutawasitoh atau mughaladzah, dan ainiyah atau hukmiyah. Najis ini tidak akan suci kecuali telah disucikan sesuai ketentuan yang berlaku. Najis yang dima'fu adalah segala bentuk najis yang suci tanpa harus disucikan sesuai dengan ketentuan fikih. Contohnya, najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata normal, seperti
darah, atau percikan air kencing yang sangat sedikit. Tata cara penyucian najis. Najis mukhaffafah ainiyah. 1. Dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. 3. Air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir. 4. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Najis mukhaffafah hukmiyah. 1. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. 2. Kemudian air yang suci mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terlingkari. 3. Air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Najis mutawassithah ainiyah. 1. Dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. 3. Air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir. 4. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Najis mutawassithah hukmiyah. 1. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu. 2. Disiram dengan air suci mensucikan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis yang telah dilingkari. 3. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Najis mughalladhah ainiyah. 1. Dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. 2. Menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Najis mughalladhah ainiyah. 1. Berikan tanda dengan lingkaran di tempat atau benda yang terkena najis. Yang kedua, lakukan cara yang sama dengan proses penyucian najis sebagaimana najis mughalladhah hukmiyah.